Sampai teman saya juga ini yang ngajak saya ini dipanggil juga, masuk 5 menit keluar. Saya kok nggak dipanggil-panggil, saya bilang nih. Wah, jangan-jangan saya nggak kebagian nih kan begitu ya, sahabat terakhir ya. Saya dalam hati, waduh, apa saya gara-gara saya melek, apa saya nggak dapat jatah, saya bilang begitu dalam hati saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel ini akan mengangkat kisah-kisah pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Silahkan di komen, like, dan dikirim-kirimkan atau di share. Pada video kali ini saya akan bercerita atau mengangkat kisah pengalaman saya yang diberi judul diajak narik uang goib. Oke, kita langsung saja pada ceritanya ya. Pada saat itu di kampung saya ya, dulu bukan kurang lebih sekitar tahun yaitu 2003-2004 ya. Pada waktu itu sahabat, saya punya teman ya, yaitu teman saya itu ceritanya itu preman insaf ya sahabat channel Zakir, yang mana teman saya itu suka main ke rumah saya. Suatu ketika teman saya itu ngomong, "Wan, mau tidak? Ayo," katanya, "kita ikut sama teman saya lagi dari Jakarta." "Mau kemana?" Saya bilang, "Bon," kan gitu, "mau ke daerah Bogor, narik uang goib. Nanti kita semua dibagi," katanya, "hasilnya." Nah, terus narik uang goib itu maksudnya seperti apa? Di sana ada katanya ya yang ahli spiritual atau supranaturalnya ada, seperti itu ya sahabat. Terus kita ini bagaimana? Ya kamu harus bawa benda yaitu jimat ya, istilahnya jimat atau pegangan saya, misalnya kan entah keris entah apa itu. Wah, saya bilang saya nggak punya benda seperti itu, saya nggak pernah menyimpan. Kalaupun ada kadang dijual sama saya, sahabatnya Zakir. Nah, kalau teman saya itu banyak ya batu-batu aktif yang menurutnya itu berkodam. Nah, ini saya nanti mau dibawa katanya, besok malam berangkat. Udah kamu ikut aja, kalau kamu punya benda ikut aja, biar nggak susah katanya hidupnya. Lumayan kan uangnya, kalau kebagian 20 juta juga lumayan, timbang ikut doang kan, seperti itu ya sahabat channel Zakir. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ini nggak punya benda ya, benda saya yang nanti yang mau dibawa nih kalau ditanya sama orang pintarnya ini apa yang saya tunjukkan kan, seperti itu ya. Akhirnya saya itu pinjam punya tetangga saya berupa itu Al-Quran yang kecil ya, mungkin kalau di bahasa yang sudah masyhur terkenal itu Istanbul, begitu ya sahabat Zakir. Ceritanya itu si Istanbul itu kan saya pinjam tuh ya, masih utuh. Saya bungkus dengan kain putih, saya jahit terus rapet. Setelah itu saya kasih minyak wangi. Nah, terus pas malam, pas mau berangkat ini, ada dari Jakarta itu 2 mobil ceritanya. Sudah datang, ngopi dulu ya di rumah teman saya itu ya.
ngopi dulu. Nah, saya pas juga ada di situ. Namanya dari Jakarta itu bawa mobil ya keren-keren lah ya. Kalau saya ya biasa gitu kan. Seperti itulah keadaan saya gitu kan. Nah, saya itu pada saat itu punya uang 180.000 di kantong saya itu ya, sahabat. Akhirnya itu semua itu saling menunjukkan apa nanti yang mau ditunjukkan sama bapak di sana. Saya nggak mau sebut namanya ya, dan juga desa yang tempat saya waktu ritual seperti itu ya diajak tuh ya. Karena ini hanya kisah saja, untuk mudah-mudahan ada hikmahnya, pelajaran apa nanti pada akhirnya. Itu akhir video akan saya himbau ya sahabat. Saya menunjukkan, saya mah cuma bawa ini, saya bilang ini kain putih, nggak tahu nih apa nih dalamnya. Nah seperti itu, semua nunjukkan, ada yang bawa keris kecil, ada yang batu akik, itu macem-macem ya sahabat channel Dakir. Tibalah saatnya berangkat itu jam 9 malam dari tempat teman saya itu meluncur ke Bogor. Ya lumayan perjalanannya jauh, itu kan kurang lebih 3 jam naik mobil. Itu sempat nyasar, kelewat. Singkat cerita ketemu sama yang dituju, sahabat channel Dakir. Nah setelah ketemu ya biasa mobil masuk, 2 mobil ini turun semua. Nah turun semua itu bertamu. Memang tempatnya itu ya dibilang setengah mewah ya. Jadi ada aula yang khusus untuk menerima tamu. Ya rumahnya besar ya, seperti itu sahabat channel Dakir. Cuman itu di pertikungan jauh dari desa tetangga ya. Ya maksudnya dari rumah Mencil itu ya. Kalau nggak paham Mencil itu rumahnya ada 1 gitu kan. Jadi ke sana jauh, tetangga ke sini jauh begitu. Nah setelah itu dipersilakan masuk, duduk, terus kami itu di situ dikasih air mineral minum. Nah, sambil ngobrol-ngobrol dulu gitu kan sebelum bapak yang mau ngecek benda-benda yang kita bawa itu keluar dari ruangannya. Udah sekitar ada 1 jam itu, karena perjalanan juga 3 jam, terus di situ ada 1 jam, kurang lebih tengah malam si bapak itu atau pemimpin dari tempat itu keluar, langsung keluar, salaman semua, akhirnya langsung duduk bilang seperti ini, udah, bahasa Sunda ya, itu bahasanya bahasa Sunda, udah itu yang dibawa keluarin semua, taruh di depan, kumpulin, nanti mau dicek dulu seberapa besar energinya, seperti itu ya. Ceritanya itu kalau yang misalkan saya bawa kan taruh di depan saya dulu gitu, nanti kalau dipanggil baru masuk ke depan. Nah, saya kan di tengah ya, di urutan di tengah. Kalau tidak salah itu ya yang dipanggil paling terakhir, sahabat channel Dakir. Dari sekian banyak teman saya itu diperiksa, kosong, kecil, pisahin, kecil, kosong, terus seperti itu ya. Ya saya sih tidak mengerti, karena mungkin ilmunya tinggi, jadi mengecek kodam atau energi itu cuma dipegang kosong. Kalau ada misalkan kecil kayak gitu dipisahkan. Jadi yang kosong dipisahkan, yang kecil dipisahkan. Nah ceritanya itu yang teman saya itu bawa segitu banyak ya batu akik yang menurutnya berkodam, itu kosong semua, sahabat channel Dakir. Saya sempat ketawa, dia juga melongo. Wah kalau kosong semua nanti saya nggak dapat bagian ini. Soalnya menurut teman saya itu si energi dari kodam-kodam yang kami bawa itu akan dikumpulkan, energinya disatukan untuk narik duit goib.
Seperti itu ya sahabat channel Dakir. Tiba saatnya saya ditunjuk, Mas bawa ke depan bendanya. Nah, saya bawa. Saya bawa ke depan maju. Oh ini Pak, benda saya Pak, saya bilang. Itu kan. Padahal saya itu kan dapat bohongin ya, itu buat sendiri. Begitu dicek sama si bapak itu, dia ngegeter sahabat channel Dakir. Ini besar banget, gede. Nggak taunya mungkin itu kan Istanbul kan Al-Quran. Kalau mungkin jin pegang Al-Quran mungkin kan dia kepanasan ya sahabat channel Dakir. Wah ini yang gede. Misalkan saya dalam hati, itu kan saya buat sendiri, saya jahit sendiri pakai kain putih. Nggak dapat dari mana, nggak, padahal itu dari pinjem. Ya, punya saya tuh. Akhirnya itu, wah ini cukup katanya energi nih. Dari benda ini nih yang satu, katanya ini lumayan 70%, katanya yang ini kecil-kecil biar membantu. Nah sudah, kita mulai saja. Setelah itu kami tuh yang 12 orang ini muter ya, rombongan saya yang diajak itu ya muter. Terusnya ada dari timnya bapak itu juga ada berapa orang muter. Nah si benda itu yang tadi yang menurut dicek ada isinya itu ditaruh di tengah, ditutup sama permadani. Nah setelah itu diharuskan katanya itu berzikir tapi memejamkan mata. Seperti itu ya sahabat channel Dakir. Dikasihlah itu zikirannya ya, kalau zikirannya saya memang masih ingat tapi nggak saya sebutkan ya sahabat channel Dakir. Dikasih zikiran, katanya harus semua dari kita semua harus memejamkan mata. Begitu nanti sudah selesai hitungannya, kalau pak kepalanya itu ya pemimpinnya kalau sudah tepak ini apa maksudnya lantai geprak, semua itu berzikir harus berhenti katanya, seperti itu ya. Ceritanya kan dimulainya itu ya seperti biasa, tawasul dulu, kirim doa dulu ya kan, baca Al-Fatihah ini pokoknya seperti orang tahlilan tuh ya, seperti itu. Akhirnya tiba saatnya itu disuruh pejamkan mata, pejam semua. Nah, bandelnya saya ya sahabat channel Dakir, saya sendiri yang paling bandel. Karena apa? Dalam pikiran saya, apa iya itu nanti duit akan muncul dari bawah? Katanya itu informasinya nanti kalau sudah kena uang itu permadani itu muncul begitu tinggi katanya. Nah, akhirnya dengan bandelnya saya sambil berzikir itu saya ngintip begini, ngintip kayak gini melek ya. Nggak taunya pemimpinnya itu nggak merem sama sekali, nggak merem. Nah entah kenapa saya itu malah gini aja ngintip tuh, gini terus yang ngintip saya tuh kicer gitu ya sahabatnya Dakir. Si Pak Kiainya itu mungkin melihat saya, wah ini satu orang ini nggak merem. Karena dianya nggak merem sih, ya kan? Nah, akhirnya udah lama itu kan. Tapi saya mah orang pada merem semua nih. Biarin aja saya mah kicer kayak gini ya tuh. Intip kan, oh Pak Kiainya dalam hati saya itu juga pemimpinnya ya, maaf ini bukan Pak Kiai ya. Kalau saya sebut Pak Kiai nanti malah Kiai yang nggak benar lagi. Pemimpinnya ya seperti itu. Nggak merem. Jangan-jangan kata saya ini membohongi, ini duitnya ditaruhin sendiri nih, itu kan nggak merem tuh pemimpinnya tuh. Terus saja tiba-tiba langsung digeprak tuh, ada kurang lebih 40 menit itu berzikiran tuh ya. Orang-orang sambil merem semua, mungkin begitu melek kan belengar ya sahabat channel Dakir. Akhirnya udah begitu sudah itu permadaninya nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya sama sekali, cuman ya permadani digelar gitu. Terus uangnya mana saya bilang, saya tanya pun saya, itu mana uangnya kok nggak ada? Nggak tahu katanya. Ini kenapa bisa gagal?
Saya berpikir begini, apa gara-gara saya nggak merem begitu kan? Mereka kan tidak tahu. Ya, mereka itu tidak tahu kalau saya nggak merem. Nggak tahunya si Pak pemimpinnya itu, yang bapak pemimpinnya itu bilang begini sama semuanya itu. Ini katanya energi sih besar, tapi tidak mencukupi 100% katanya untuk penarikan uangnya ini. Soalnya kalau yang nanti itu kena katanya bukan main-main, 2 miliar. Nah, jadi ini kalau bisa, ini benda ini yang saya bawa itu ini simpen dulu, tolong besok bawa lagi katanya, tambahan energinya. Seperti itu ya sahabat. Akhirnya kan ya sudah katanya. Sekarang ditunjuk itu sama pemimpin itu, satu persatu orang masuk ke dalam kamar karena kemungkinan mau dikasih sesuatu, wejangan atau apa ya, saya tidak tahu ya. Satu diajak masuk, ada 10 menit keluar, ada lagi yang satu terus begitu kan. Sampai teman saya juga ini yang ngajak saya ini dipanggil juga, masuk 5 menit keluar. Saya kok nggak dipanggil-panggil, saya bilang nih, wah jangan-jangan saya nggak kebagian nih kan begitu ya, terakhir ya. Saya dalam hati, waduh, apa saya gara-gara saya melek, apa saya nggak dapat jatah, saya bilang begitu dalam hati saya ini. Cuman saya, ya mungkin ya biarinlah tuh orang-orang semua yang dipanggil, saya nggak dipanggil nggak apa-apa, itu kan namanya juga diajak. Dapat biar alhamdulillah, enggak pun nggak masalah ya. Nah setelah itu sudah dipanggil semua, saya mau ngacung malu kan nggak dipanggil tuh, saya diem aja. Sampai akhirnya si pemimpinnya itu, silakan pulang dulu, besok bawa energi yang syukur-syukur lebih dari 100% katanya energinya gitu. Nah akhirnya itu ya sudah, kita pamitan semua, salaman semua, naik mobil seperti biasa. Saya mah dalam mobil begini, waduh saya nggak dapet jatah ini, udah jauh-jauh. Dalam hati ngomong sih tidak ya, karena saya nggak dipanggil masuk ke dalam kamar. Nah agak sudah jauh, sudah melewati desa itu, sudah kita kembali nemu kampung ya. Ini teman-teman semua ini yang saya baru kenal malam itu juga terus diajak, ceritanya pada kelaparan, sahabat channel Dakif. Akhirnya mobil depan disuruh berhenti. Berhenti. Ya, minggir ceritanya di warung tempat makan. Minggir itu bukan masuk warung makan ceritanya ya. Minggir itu pada musyawarah. Saya diem aja di mobil. Waduh katanya, uang saya nggak ada lagi, udah habis. Itu katanya diambil, HP, ada yang jam tangan, kena itu. Teman saya juga itu bawa uang gede, dia kemungkinan ada 1 juta habis, di dompetnya ledis. Ceritanya pada lapar, pengen ngopi, pengen makan, nggak ada uang total ya sahabat Dakif. Akhirnya teman saya ngomong sama saya, kalau saya nggak ikut musyawarah, karena mereka semua kan yang masuk di kamar itu. Wan, kamu bawa duit enggak? Ada, saya bilang, duit mah cuman sedikit buat beli roti kata sama kopi. Ini kita semua nggak punya duit. Emang kenapa? Itu waktu masuk ke dalam kamar satu persatu itu dimintain syarat sama pemimpinnya itu. Jadi kalau dimintain syarat, oh saya punyanya ini Pak, dikasihin, nanti kurang katanya, besok kesini lagi. Dalam hati saya, untung saya nggak dipanggil, ya kan. Akhirnya ya dengan ikhlas ya saya tuh keluarkan nih, ada 180 saya bilang. Ya itu kalau memang cukup untuk makan, terus ini mobil pada pulang ke Jakarta itu ada bensinnya enggak, kan begitu ya. Nah terusnya kata yang nyupirnya itu kalau untuk nganterin sampean katanya bertiga, kalau dari tempat saya itu 3 orang yang berangkat. Nah kalau dari rumah teman saya itu
yang lainnya itu, yang 9 orang itu dari Jakarta ya. Masih katanya masih cukup gitu kan. Nah terus itu tolnya gimana? Saya bilang, udahlah nggak usah dipikirin, itulah gampang katanya. Yang penting ini perut pada lapar. Akhirnya ya terpaksa saya keluarkan uang saya itu. Daripada kelaparan semua di jalan ya sahabat yang terakhir. Setelah itu lanjut mengantarkan saya bertiga itu pulang ke tempat semula. Ceritanya teman saya itu di dalam mobil itu marah-marah. Marah-marahnya apa? Cuman bahasanya ya bahasa kotor gitu. Katanya, wah ini mau bawa 1 karung juga kalau kayak gini caranya mah katanya nggak ada energinya semua. Dilemparin itu ya, batu akik bagus-bagus dilemparin di jalan. Kesel. Udah saya duitnya katanya kena. Terus ngomong semua ini yang saya bawa katanya nggak ada energinya. Nah, marah-marah itu. Udah katanya, nggak usah marah-marah. Marah-marah nanti kalau kesana lagi juga percuma. Gua bakal mau katanya, nggak mau saya rugi. Nah singkat cerita sampai ke kampung ya, ke tempat saya itu, ke desa. Ya saya bertiga itu turun sama teman saya itu. Turun ya. Udah turun itu yang rombongan dari Jakarta langsung pulang. Ya, akhirnya kesimpulannya begini ya sahabat channel atau himbauan saya itu, jangan sekali-kali langsung percaya kalau memang ada orang yang menggandakan uang lah, atau orang itu berjanji menarik uang secara goib lah ya. Jangan mudah percaya kalau ada ritual-ritual yang nyeleneh-nyeleneh atau keluar dari agama kita. Misalkan uang goib itu bisa muncul terus dipakai, barangkali nanti berimbas kan, resiko juga. Jadi himbauan saya jangan gampang percaya, karena rezeki atau uang itu sebetulnya sudah ada takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masing-masing hambanya. Nah jadi jangan takut kita itu nggak diberi makan ya sahabat yang terakhir. Contohnya hari ini saya punya uang 10.000 di hari Senin. Matahari tenggelamnya itu sama dengan orang yang memiliki uang 10 juta. Hari Seninnya bareng. Sudah. Jadi jangan mudah terpancing. Himbauan saya, tetaplah bersyukur dan ikhtiar yang real gitu kan. Kemungkinan untuk kisah diajak narik uang goib cukup sekian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.